Setelah anak penerbangan masuk, kita gebrak-gebrakan nih ya. Oh, diurak-urak bang tuh. Diurak-urak itu. Cuman itu anak selatan doang ya? Iya, itu anak selatan doang. Berapa banyak bang waktu itu? Sebanyak-banyaknya anak Blok M berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi dengan gua Oman Sterok di channel Kam Japa Story. Setelah kemarin berbincang-bincang dengan Bang Degol dan kawan-kawan di acara Sejenak Mengenang Masa Lalu Kam Japa 6 angkatan 2000-2001, kali ini gua secara eksklusif akan mewawancarai Bang Degol nih. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Kita langsung aja nih. Bang, apa kabar bang? Baik Bang Oman, baik. Alhamdulillah. Sibukan apa nih bang sekarang nih? Ya, gitu dah Bang, di daging. Oh, hari-harinya nih. Kita nih sebenarnya anak-anak tuh pada kepo bang. Iya. Maksudnya keponya gini. Tadi aja saya perjalanan dari rumah ke sini tuh, dari barat ke timur, dari ujung ke ujung bang. Kebayang banget jauhnya. Nah, apalagi abang nih sewaktu sekolah. Aduh, kagak kebayang dah nih. Bisa-bisa sebulan mencret lu kalau kagak kuat. Bang, abang rumah di Jakarta Timur di Kampung Rambutan. Sekolah di Kampung Jawa. Jauh banget, Bang. Iya. Itu ngapa, Bang? Hah? Abang milih Kampung Jawa tuh. Bagaimana sih? Maksudnya bagaimana sih awal mula abang pilih Kampung Jawa tuh, Bang? Awal mulanya sih begini, Man. Jadi kalau di timur itu, kalau kita masih sekolah di timur, itu belum dianggap gimana-gimana gitu. Gitu. Tapi kalau kita udah sampai sekolah di pusat ataupun barat, yaitu alhamdulillah berarti kita bukan mental kandang. Oh, iya. Itu jadi suatu motivasi ya buat gua gitu, Man. Ya gua harus bisa sekolah di pusat atau enggak barat gitu. Itu sih. Nah, ketika sudah nyampe sekolah nih bang nih, ya kan, abang maksudnya anak timur sendiri nih bang. Yang saya bilang tadi, kenapa abang dari timur kok bisa nyangkut di selatan tuh? Oh. Itu bagaimana tuh bang? Itu waktu penataran nih Man ya, waktu masih pakai celana SMP nih. Nah, itu anak kelas 2, kelas 3 itu pada ngorak-ngorak gerbang. Iya, pada ngorak-ngorak gerbang. Yang Tanah Abang, yang kota-kota gitu kan. Yang Kalideres. Iya. Gue pribadi bingung, kok nggak ada yang teriak dari timur gitu ya. Iya, kok nggak ada basis gue dari timur. Gue kemana nih ngikutnya? Akhirnya gue nanya. Ternyata yang gue tanya waktu itu anak basis kota. Iya. Nah itu anak basis kota ngomong, emang lu rumah lu di mana? Gue Kampung Rambutan bang. Bah gila lu doang sendiri. Lalu mau-mauan sekolah di sini? Iya bang, mau pengen di sini. Ya udah lu ngikut ini aja basis Blok M. Nah nanti lu dari Blok M lu nyambung lagi. Itu ceritanya mah. Karena nggak ada basis dari timur, terpaksa lah kita ngikut Selatan. ngikut selatan. Bang, penataran bang. Itu katanya abang nih karena rumah abang jauh bukan dispesialin sih, artinya dibedain sendiri tuh bang tuh. Iya. Bener gak tuh bang? Ya bener sempet. Jadi begini, itu di jalur sebelum mau ke ini ya penerbangan ya, jalur Blok M tuh ya, itu kita bentrok. Setelah bentrok kita masuk ke Blok M. Di taman Blok M kan tuh ada kolam tuh. Itu sama anak-anak tuh khususnya kelas 1 di ini sama Mali tuh kelas 3. Boleh. Sama Mali. Iya. Sama Bang Mali disabet-sabetin tuh, disuruh nyemplung lah tuh di kolam. Buset. Disuruh nyemplung tuh di kolam. Nah, terus Alung negor aneh. Gua lu mah di sini aja ngerokok sama gua. Gitu kan tuh lu liatin temen lu tuh. Gitu. Aneh juga bukan apa-apa ya, jadi risih juga. Kok gua nggak ikut dijemplungin gitu. Iya, karena teman seangkatan. Kok gua nggak ikut dijemplungin gitu kan. Iya nggak enak, ada rasa hati nggak enak juga lah kita kan. Iya sama temen gitu kan. Yang pernah saya denger nih bang nih,
Sempet tuh bang, abang waktu berangkat sekolah saking senengnya udah seragam putih abu-abu. Karena abang waktu itu belum ketemu anak timur, abang pengen nyari anak timur tuh bang. Iya itu. Itu gimana tuh bang? Ya, cuma samar-samar dong ceritanya tuh bang. Jadi waktu masih 2 hari sih ya, gue ngikut Blok M gitu man, ngikut Blok M. Emang karena jiwa gue masih penasaran. Iya. Ya kan, gue masih tetap nyari gitu. Masa sih nggak ada basis dari timur? Iya. Nggak mungkin lah, pasti ada nih, ya kan. Nah besok gue jalan sendiri dari Kampung Rambutan, naik 41. Sendirian aja tuh bang? Sendirian, itu yang jurusannya Pasar Rumput ya kan. Pasar Rumput, Minangkabau, Gambir. Nah itu aneh sendiri naik 41. Nah itu ya ketiban apes lah di Gambir waktu itu. Ketiban apes ya, sempat digulung sama anak 806 di pojok gitu. Itu gimana bang ceritanya? Kan abang maksudnya dari sini ya, dari Kampung Rambutan tuh bang. Iya. Itu abang sebelumnya tuh anak 806 ngegulung abang itu udah naik duluan apa gimana tuh bang? Oh enggak. Apa ketemu dulu apa enggak. Gimana? Jadi dari Kampung Rambutan nih gue naik sendiri man. Duduk di bangku belakang tuh, pojok tuh ya. Iya paling pojok tuh. Patas 41 tuh. Ini gue duduk di situ. Karena masih bangga-bangganya nih ya, baru berapa hari sekolah lah ya kan. Iya. Udah langsung pakai seragam putih abu-abu. Iya. Itu belakang tulisan Kampung Jawa semua, belakang buku coretan tuh. Iya. Ya buku coretan Kampung Jawa lah. Nah begitu istilahnya di Pancoran, ada tuh naik 2 orang duduk di depan gua. Ya malah gue senang, wah ini kali nih basis dari timur nih. Iya mungkin. Iya. Wah mungkin teman abang kali gitu ya. Wah mungkin ini anak Kampung Jawa nih. Nggak saling tegur sih tapi di situ. Nggak saling tegur. Ya udah anak antang aja tuh di belakang. Lewat Bedeng masih aman, Pasar Rumput masih aman, Taman Ismail Marzuki masih aman. Begitu sampai stasiun Gambir, naik itu anak sekolah dari pintu depan sama pintu belakang. Itu penuh itu man, terus terang semua penuh itu diisi. Nah itu gue bukannya takut, terus terang aja. Iya bukan takut, gue pikir itu anak Kampung Jawa. Iya. Wah ternyata banyak juga nih. Iya. Ternyata banyak juga nih anak Kampung Jawa dari basis timur nih hitungannya. Ya jalur trek abang tuh ya. Jalur gitu trek tuh. 41 dah. Ya gue sih anteng aja. Belum tahu kan kalau emang itu istilahnya musuh atau enggaknya. Ternyata setelah anak sekolahan yang di Gambir itu naik, itu pas di dalam teriak dia, yang budut ikut gue, yang budut, dia bilang begitu. Di situ gue nggak kebayang ya, buset ini budut gitu kan. Iya sedangkan baju belakang gue nih tulisan Kampung Jawa, waduh mati ini urusan nih. Ya kan nggak kebayang dah itu ya. Cuman karena orang tua selalu ngewanti-wanti ya. Ya sebadung-badungnya istilahnya kita, apapun harus kita baca gitu kan. Ya alhamdulillah sih waktu itu sempat kita dalam keadaan istilahnya udah genting bang ya. Udah genting banget itu dah di pojok belakang tuh udah genting banget. Ya gue baca ini doang man. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya kan. Ya istilahnya tiada daya dan upaya dah. Betul ya kan? Bang, betul. Melainkan pertolongan Allah ya kan. Aneh baca itu terus berkali-kali itu. Iya. Nah terus yang tadinya naik dari Pancoran tuh ditanya, lu anak mana? Sama yang tadi rame-rame bang. Ya sama yang tadi rame-rame, lu anak mana? Gua budut bang. Ya udah lu ikut gua, kita bantai anak Kampung Jawa. Waduh, itu gua man. Ya Allah, gua mati dari sini, mati ini gua nih. Ya kan? Ya akhirnya yang 2 orang itu selamat karena memang dia anak budut. Terakhir gua ditanya, wah udah gua mau ngomong apa nih, gua bilang nih, lu anak mana lu? Gua ditunjuk-tunjuk itu man di pojok. Lu anak mana lu? Gua mau bilang Kampung Jawa, gua mati ya kan? Iya. Gua bilang STM Jakarta Timur pasti ditanya berkelanjutan. Iya pasti ya bakal kan? kena cagar gitu kali itu bang ya. Akhirnya gua apa adanya, gua ngomong uang les lah. Ya gua bilang gua anak SMA Timur bang, gua mau ke tempat saudara gua di Glodok ya kan. Lu ngomong yang bener lu. Ya itu alhamdulillah palingan cuman tendangan-tendangan doang ke muka itu anak budut mom itu.
Iya, cuma nangkis doang lah di belakang. Ya baju itu pada blok lah sama ceplakan sepatu anak ngom. Nah, yang bikin gua ketar-ketir itu yang di bawah tuh masih ada, man. Usai. Yang di bawah tuh masih belum pada naik semua. Buset, Itu banyak di Gambir banget, itu Bang. banyak banget. Teriak lah itu yang di bawah itu. yang di bawah. Heeh. Udah kalau memang anak kampung Jawa matiin aja, matiin. Bah, man nggak kebayang, man. Asli Bang Iya, itu. asli gua nggak kebayang. Itu kayak gua tuh bakalan gua Tamat lewat dah dah, nih, tamat dah gua di sini dah. Iya. Ya gua tamat dah di sini dah. Heeh. Ya cuman berhubung itu Iya. yang orang tua tuh mesen dari dulu. Iya. Jangan pernah lu lupa baca apapun yang lu bisa. Iya. Iya. Selain dari situ tuh Bang tuh, ada cerita apa lagi tuh Bang? Itu. Tuh. Selain dari situ tuh Bang, yang tadi Nah. apa sih? Yang pernah abang ngomong waktu itu sama saya, cuman itu kan cuma sekelebat doang tuh waktu itu. Saya pengen tahu realnya itu Mas. Realnya ya. Ya, seperti apa tuh Bang tuh? Gua nih pengen gitu, man. Anak-anak bisa ngarumin anak kampung Jawa nih di timur. Gitu. Keinginan abang tuh Bang ya. Karena apa? Karena kan gue di sini sendiri. Gue pengen istilahnya anak kampung Jawa nih di timur harum Ada gitu. gitu ya. Ada gitulah. Kedengaran Dipandang gitu, lah. kedengeran nggak? Itu. Makanya ngomong lah sama kelas 2 kelas 3 ya kan, gua kan. Ya Bang, gimana Bang kalau kita ke timur Bang? Ya, supaya kita nih ada nama lah di timur. Iya gitu. Akhirnya jadilah itu, man. Terjadilah tuh. Terjadilah. Ya berangkatlah kita orang nih ya 15 orang lah. Itu nggak banyak 15 orang. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu cuma 15. Nah, masuklah kita dari CSW ke jalur nih. Setelah dari sekolahan nih pulang nih kan. Itu ke jalur Blok M itu masuknya memang dari dalam mall dulu nih. Nah, baru kita lewat tangga atas nih yang mau ke jalur. Iya. Nah, lewat tangga atas, kita lewat tangga. Nah, bermasalah lah di situ terjadi. Nah, ketemu anak mana tuh Bang tuh? itu anak penerbangan itu, mah. Ketemu di situ anak penerbangan. Iya, itu abang kelas 1 tuh. Kelas 1. Itu kejadian kelas 1, mah. Kelas 2, kelas 3-nya, kelas 3-nya siapa Bang itu? Kelas 3-nya Alung, Malih dan kawan-kawan aja. Iya. Alung, Malih dan kawan-kawan. Ya pokoknya siapa-siapanya udah lupa mungkin ya. Iya, Nah, kan cuman udah lama juga. udah lama juga ya. Heeh. Cuman nggak apa sih untuk yang ngikutnya itu masih ada gitu dalam memori yang baik. Paling 15 orang lah. Itu 15 Itu orang. kejadian apa tuh Bang kalau boleh tahu tuh Bang? Masalah rokok sepele. Rokok. Masalah rokok doang sepele. Jadi setelah anak-anak naik ke jalur nih, Alung pinjem rokok. Ya buat ngidupin rokok nih ceritanya mah. Dipinjem lah sama anak penerbangan ya kan, anak kapal nih. Gue minjem rokok ya kan. Dibalikin lagi sama Alung tuh. Kasih lagi. Nah, kemungkinan nggak tahu kenapa gitu ya dibilangnya Alung nih nggak sopan gitu kan. Lu yang sopan dong minjem rokok gitu kata anak kapal nih begitu nih. Alung didorong lah tuh badannya sama anak kapal. Iya. Didorong. Kemungkinan Alung nggak terima ya. Iya. Nggak terima. Diberi dah tuh sama Alung. Oh, dihajar tuh Bang ya. Dihajar hari itu juga tuh sama Alung. Jeder. Nah, anak kapal ini ngomong, oh jadi lu mau ngejadiin gua nih anak kampung Jawa, anak kapal. Ya oke, nggak jadi masalah kata Alung begitu kan. Oke, kita ribut hari ini, dia bilang begitu anak kapal. Akhirnya digiring lah ke tengah jalurnya kita nih 15 orang ini. Sama anak kapal tuh Bang. Sama anak kapal digiring ke tengah. Nah yang bermasalah kan kita nih di jalur 1 nih. Iya. Anak kapalnya di jalur 1, kita orang nih di jalur 2 nih, 15 orang. Itu terus terang aja, nggak ada yang tahu. Kalau jalur 3, 4, 5, 6 itu kirain udah nggak ada nih. Kirain udah nggak ada, man. Setahu kita tuh cuma jalur 1 doang kita nih bermasalah. Jalur 1 itu aja ya. Iya. Akhirnya jalur 1 tepuk tangan tuh pas udah nyampe tengah. Iya, bangun. Kita ribut sama kampung Jawa. Nggak tahu jalur 6, 5, 4, 3 tuh pada bangun itu, man, semua, man. Pada bangun, pada loncat-loncat besi pembatas tuh.
udah loncat-loncat, akhirnya kita nih dikepung nih 15 orang ini. 15 orang Ya. dikepung tuh bang ya. Dikepung kita nih, dikepung. Nah, terus terang aja nggak percaya itu man. Ya bahwa kita nih bakalan selamat tuh nggak ada yang percaya. Iyalah bang, Nggak ada 15 yang orang percaya, dikepung. terus terang aja. Iya. Akhirnya anak kapal sempat ngomong begini, mati lu semua ya kan, gua sayurin lu di sini, dibilang begitu. Ya memang kita ngeliat tuh semua tuh barang 1 meter semua anak kapal. Barang 1 meter, celurit juga panjang-panjang. Ya paling anak kampung Jawa barangnya segini-segini semua man. Iya barang-barang kebayoran gitu kan. Iya. Iya. Kita nih dikepung nih, dikepung. Itu anak kapal udah pada ngacungin barang semua kan. Waduh, kita lihat kanan kiri depan belakang itu BR semua. Wah bener ini mah kejadian ini. Untungnya Alung tuh ngasih kode. Ngasih kode siap nih ya. Iya. 1, 2, 3 ya kan. Itu langsung ke pada buka tas semua tuh mas, pada buka tas semua tuh udah siap-siap dah tuh ya anak-anak ya. Begitu istilahnya udah siap-siap, teriak dah tuh Allahu Akbar kan. Allahu Akbar. Baru dari situ anak-anak ngacak kampung Jawa ya kan. Ngacak-ngacak tuh. Udah pas kita di lingkar nih buyar ini man semua. Iya, udah jadi satu gitu kan, udah ngacak, udah jadi satu tuh di jalur. Udah tuh bang ya. Udah jadi satu itu. Ya kita tuh nggak ada yang tahu mana temen mana musuh, soalnya kan seragam putih semua. Iya. Udah campur aduk di situ. Abu-abu semua tuh. Waduh, gimana nih? Nah yang jalur 1 tuh ada yang loncat-loncat, itu ada yang kebagi sama anak-anak. Oh dia kabur Iya. loncat bang. Iya, jadi sempat dia loncat jalur gitu, loncat jalur 1 gitu kan, itu ada yang kena sama anak-anak. Nah, karena istilahnya udah rumit nih di jalur nih, kita udah nggak ada yang kenal temen yang mana musuh yang mana teman. Akhirnya Alung sama kawan-kawan nih ngasih kode untuk kita tuh keluar jalur dulu gitu, supaya nih ketahuan yang mana temen, yang mana musuh. Iya. Gitu. Akhirnya kan keluar jalur lah tuh anak-anak. Pas keluar jalur, udah ada tuh kita kenalin tuh ya, mana teman mana musuh. Ketahuan dah tuh bang ya. Ya udah ketahuan tuh, baru di situ kita mulai lagi tuh, fighter lagi dah tuh di situ kita. Nah, yang bikin suatu kebanggaan ya kita nih nggak ada yang cacat. Alhamdulillah tuh bang. 15 orang ini nggak ada yang cacat. Abang itu kan kelas 1 tuh bang ya. Kelas 1 aja udah di pantai Budut nih. Terus jadi pemecah antara kapal dan Blok M ya. Abang sempat ngalami ya. Maksudnya memang ada di kejadian itu tuh bang tuh ya. Itu abang kelas 1. Lanjut nih bang di kelas 2 nih bang. Artinya kan Bang Alung itu sudah lulus. Bang Mali udah lulus. Tinggal abang nih kelas 2 nih. Abang di Kampung Rambutan itu masih tetap sendiri apa udah punya adik-adikan tuh bang? Masih sendiri terus mas. Wah buset. Jadi benar-benar ini dari sini tuh gimana ya ngebayanginnya, mungkin cukup gerah juga kali. Iya bang, benar cukup gerah juga kalau dari timur ke barat itu kan jaraknya bukan sedikit. Sejauh bang. banyak juga kita lewatin berapa sekolahan mas. Nah kan yang lagi maksudnya yang lagi rame-rame ini kan kayak jalur Pasar Rebo nih bang ya. Nah abang kan pasti lewatin Pasar Rebo tuh bang. Pasti itu wajib lewat situ, emang lewat situ dulu itu mas. Pasar Rebo dulu. Nah di zamannya abang itu abang sendiri gimana tuh bang? Pernah dicolek-colek apa? Alhamdulillah enggak man. Ya di situ kan memang pusatnya pertemuannya anak sekolah gitu ya. Alhamdulillah enggak dicoleknya, karena apa? Teman-teman SMP tuh ada nama semua lah. Di sekolah daerah sekolah daerah sini ada nama-nama semua lah. Seperti Adi Luhur ya kan. Jenderal Sudirman, Jerman, Pemudi Rahayu, Jakatim, Respati gitu kan. Nah itu ada nama semua. Paling juga kalau misalkan ketemu di Pasar Rebo gitu kan, Ngobrol lu mau mana berangkat? Iya, lu sendiri? Iya, nggak ada lagi, gue memang sendiri gitu kan. Iya. Oh gila lu kok. Lu nggak pakai pakaian bebas kagak, gue begini aja. Udah gitu doang. Masih aman lah kalau di Pasar Rebo, masih aman. Aman tuh bang ya. Masih aman. Nah setelah lewat Pasar Rebo bang. Ya, kalau setelah lewat Pasar Rebo itu udah resiko sendiri man kita man. Udah resiko sendiri ya. Ya, karena kan istilahnya bahaya kita
nggak bisa kita duga. Betul bang. Nah, kapan betul. aja bisa mengintai gitu. Betul kan. bang, betul. Ya seenggak-enggaknya kita ngadepin sendiri. Iya. Tuh. Ngadepin sendiri gimana caranya gitu. Iya, supaya selamat apa enggaknya itu kita gimana caranya gitu. Itu Iya. aja paling. Aneh pernah dengar nih bang, katanya dulu abang pas mau naik kelas 3 itu sempet mau main ke daerah Rangkas bang, daerah sana tuh bang. Benar, Man. Sempet ngalami kejadian sama sekolah di sana tuh bang. Iya, benar itu. Saya belum tahu nih bang ceritanya, baru cuma dengar doang. Itu Iya. kejadiannya kayak gimana sih bang? Itu setelah pulang dari kampung kakek ya di Pandeglang. Waktu berangkat ke Pandeglang sih masih aman. Aman tuh Masih berangkatnya aman. bang ya? Nah pas pulang siang tuh Man, siang kita pulang sekitar jam 12 tuh ya, jam 12 siang kita di depan stasiun Rangkas nih. Itu kelasan Man, kelasan nih kita kelas mesin 2 nih. Oh, kelasan abang doang? Kelasan doang nih, kelasan mesin 2 gitu kan. Gua kita kemana nih? Ujian akhir nih kan, itu ujian akhir tuh kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ujian akhirnya tuh mau ke kelas 3. Ya udah ke kampung gua aja yuk gitu kan. Mana gua Pandeglang gitu kan. Ya udah kita ke Pandeglang tuh. Aman sih waktu berangkat, aman kita. Pas pulang dari Pandeglang persis di depan stasiun Rangkas ada anak STM situ. Ngajakin kenalan. Oh. Ngajakin kenalan. Anak mana bang, dia bilang gitu kan. Anak kampung Jawa ya kan. Wih, santer juga tuh bang, anak kampung Jawa, dia bilang begitu. Oh, kata anak sana Kata bang? anak sono, dia bilang begitu. Kenalan kan, akhirnya kenalan bang, gua Akewo kata dia. Oh iya, udah kan, akhirnya udah semua tuh pada kenalan. Pertama sih satu, memang dia doang. Lama-lama muncul 2, 3, 4, wah penuh itu man. Hampir istilahnya kita bilang bukan 2 kali lipat lagi, Set. 5 kali lipat kemungkinan. Banyak banget Iya, bang. kemungkinan 5 kali lipat, bukan 2 kali lipat lagi. Itu pas istilahnya udah dikepung, baru beda ada tuh dia di situ, anak-anak STM apa ya, Setiabudi. Oh, Sebut Rangkas. Iya. Ya, itu sebut Rangkas. Akhirnya nih pas udah dikepung, anak-anak suruh pada jongkok nih sama anak sebut. Jongkok lu semua, dia bilang begitu kan. Jongkok nih anak-anak nih. Aneh enggak nih? Abang doang tuh? Aneh sama Imam anak Ciledug. Enggak tuh berdua. Lu jongkok lu, dia bilang begitu kan. Temen-temen lu pada jongkok, lu doang nih yang berdua nih yang kagak pada mau jongkok nih. Lu yang bawa nih. Kata dia gitu. Wah bang, sorry. Di sini nggak ada yang main bawa-bawaan bang. Semua rata, aneh bilang begitu. Iya. Kenapa aneh nggak jongkok man? Ada sebabnya. Apa tuh bang? Ada sebabnya. Karena aneh udah tahu gelagat dia nih pada. Kalau sampai kita jongkok nggak bisa bergerak. Iya. Nggak bakal bisa bergerak. Karena udah dikepung tuh bang. Karena udah dikepung. Aneh sengaja diri. Aneh sengaja diri, tapi ngasih kode jari nih sama anak-anak. Ngasih kode jari. Udah bikin strategi. Udah bikin strategi nih, dalam keadaan dikepung, jari aneh main nih. Iya. Anak-anak tuh untungnya ngelirik nih ke jari aneh nih. Paham dah tuh bang ya, Paham. abang kodein. Aneh kodein tuh anak-anak. Akhirnya setelah hitungan ketiga nih jari, setelah hitungan ketiga, biasa dah tangan masuk tas tuh. Iya. Ya, tangan STM biasa tuh bang. STM-an. Ya, tangan masuk tas. Nah, yang pada jongkok nih udah pada siap tuh man. Udah pada siap ngelihat kode gua gitu man ya. Iya. Udah siap. Setelah hitungan ketiga, aneh gebrak tuh anak Setiabudi. Yang Di jongkok situ. juga ikut bangun. Ikut bangun. Aneh gebrak di situ kan, dalam keadaan istilahnya kita udah dikepung. Kalau ibarat makanan mah kita udah diriung gitu ya. Bener bang. Udah diriung. Iya. Ibarat makan mah. Tinggal begitu doang. Iya, udah diriung. Akhirnya abang berontak tuh ya. Aneh berontak di situ man. Hitungan ketiga, aneh ngeluarin barang, udah ada kita seadanya ngamuk di situ. Iya, seadanya ngamuk dah. Bangun semua tuh yang anak-anak yang pada jongkok. 1, 2, 3 kampung Jawa kocar kacir man. Ceritanya anak Setiabudi kocar kacir, jatuh-jatuhan nih di rel. Jatuh-jatuhan di rel nih dia. Iya. Kita udak terus. Itu sampai yang jatuh di rel aneh babat habis. Iya.
Aneh bagi terus, tapi gesit juga nih anak. Gesit juga, yang ada celuritannya ini bukan kena badan dia. Kena ituan tuh, apa? Gituan rel ya? Besi-besi rel Iya, itu iya, sampai pada pengok, alhamdulillah ujungnya. Kalau Sampai kena pada nggak tahu tuh jadi Iya. apaan tuh. Sampai pada pengok, man. Ya mungkin dilindungin juga nih anak nih. Iya. Iya, dilindungin juga. Belum saatnya. Belum saatnya kemungkinan ya. Iya, iya. Aneh sabetin terus sampai 3 kali aneh sabetin, itu kena besi lagi. Ya mungkin karena kita juga ngacak mungkin ya. Iyalah, dalam keadaan posisi seperti itu, Bang. Iya, kita karena mungkin ngacak gitu ya. Jadi fokusnya juga kurang dapet ya kan. Akhirnya setelah anak setia budi kabur itu yang jadi barisan itu bukan anak sekolah lagi man di situ, di Rangkas itu. Buset. Itu semua pedagang, tukang ojek bejejer. Yang ada di situ udah tuh, Bang ya. Bejejer. Wah, mentok ini mah ya kan. Mentok ini mah warga nih. Begitu kita ngelihat ke belakang, sama belakang juga. Buset, dipres lagi, Bang. Dipres lagi. Di Rangkas itu dipres lagi man, 13 orang itu. Dipres lagi. 2 orang kemana tuh, Bang tuh? 2 orang lolos. Oh, teman abang tuh kabur, lolos ya? 2 orang kabur. Jadi setelah istilahnya kita dipres nih, lari ke depan warga, lari ke belakang warga juga. Jadi berikut pedagang nih. Buset, udah nyampur ya. Pedagang, tukang ojek, warga gitu kan. Berikut pedagang nih. Akhirnya setelah kita dipres, lari ya kan, otomatis kita anak-anak pada buang BR semua. Nah ini buang BR celurit yang tadi tuh. Yang udah pada pengok tuh ya. Aneh buang, lari. Untungnya itu yang ada TNI man. TNI itu ada, kita lebih milih TNI dong, mending tangkap sama TNI hitungannya Betul, daripada sama warga kan. Bisa jadi apa kalau sama warga? Kita lari, ada TNI, habis kita tuh dipegang sama TNI, 2 orang lolos, sisa ada tuh 11 orang lah yang ketangkep. Dimasukin ke dalam peron itu, dimasukin ke dalam peron. Di situ kita disiksa habis di dalam. Nah, kirain gitu ya aman-aman aja, man, ternyata ada warga nih ngelihat barang yang aneh buang ini. Iya. BR yang aneh buang nih, dia ngelihat di bawah. Pak, ini ada anak sini yang bawa CR nih, dia bilang begitu. Ini saya ngelihat dia buang ini. Tapi kamu hafal nggak orangnya? Dia bilang begitu kan. Lupa inget sih Pak, cuman tasnya saya hafal. Wah, ngeri juga man. Iya, soalnya tas kan udah disuruh ditaruh semua nih sama TNI nih. Iya, udah dikumpulin Bang ya. Udah dikumpulin, tuh tas udah dikumpulin semua di situ. Coba kamu perhatiin lagi, hafal nggak nih anak-anak yang tadi bawa barang ini? Waduh Pak, maaf dah nggak. Ini dia bilang begitu kan, nggak hafal saya. Tapi tasnya mah ada Pak di sini. Wah iya. Gitu, tapi tasnya ada Pak, ini dia tasnya. Itu anak-anak disuruh pada ngaku semua mah. Disuruh pada ngaku, itu disiksa habis. Yang namanya tulang kering kaki ini dihantam terus pakai sepatu TNI nih. Iya. Supaya pada ngaku. Iya. Dihantam terus. Ya, ini celurit siapa? Kalau kalian nggak pada ngaku, nggak ada yang keluar nih, gitu kan? Nggak ada yang keluar. Sempat ada teman mau ngaku, cuman aneh kedipin. Disitulah pas aneh kedipin, udah anak-anak pasang badan aja man. Iya. Itu setelah dari abang maksudnya kena pelajaran dari pihak TNI itu, abang lolos tuh Bang tuh. Lolos. Itu dipulanginya kapan tuh Bang? Dilolosinya? Dilolosinya hari itu juga. Cuman di depan stasiun warga pedagang masih pada banyak. Masih pada banyak nih man. Setelah kereta ada nih, kereta yang dari Rangkas pengen ke Jakarta nih, kita disuruh naik nih man sama TNI. Iya. Dihadang tuh, warga dihadang tuh sama TNI. Ya alhamdulillah selamat man. Alhamdulillah selamat. Nah, di kelas 3 sendiri nih Bang. Ketika abang udah kelas 3, itu gimana tuh Bang? Abang di Blok M udah, maksudnya masih sering inten atau memang udah abang jarang-jarang karena abang sudah kelas 3 tuh? Oh, kalau kelas 3 justru kita kebanyakan ngalongnya man. Ngalong. Udah kelas 3 kita ngalong malah. Kemana aja tuh Bang abang ngalong? Ya hampir semua basis pernah diikutin. Ke Setrong udah, ke 204 udah, ke tempat Iwel ada nih Iwel. Iya.
ada yang berkesan gak tuh bang saat Abang Along ke basis mana tuh bang waktu Abang Along tuh? Oh, itu ada cerita lucu man. Oh lucu tuh, tuh. Boleh bang, boleh bang. Kalau Ani bilang lucu. Oh lucu. iya. Itu kita di Jati Baru nih adalah tuh anak Budut 82. Anak Budut 82. Nah kan tuh ada tuh kali tuh. Iya. Kali. Nah di sini 82. Di sini kita nih anak strong nih. Iya. Nah pertemuannya nih di sini nih. Nah pertemuannya begitu kan man. Ini ada pertemuan nih model kayak jembatan gitu kan. Nah 82 dari sini, strong dari sini. Akhirnya ngamprok lah kita di sini nih. Di tengah-tengah tuh bang ya. Ngamprok di tengah-tengah. Anak 82 nih gue dempetin terus man. Gue dempetin terus. Cuman tuh tangan cuman masukin ke tas doang. Nah, tangan cuma masuk ke tas doang, kata anak strong nih si Opik ini. Iya. Gol udah bagi, udah jaraknya udah deket, ketemu lu bagi gol. Enggak nih bagi-bagi. Terus serang aja. Emang kenapa tuh bang tuh? Iya, setelah anak 82 kabur, si Opik ini nanya. Iya. Opik ini nanya, "Gol, padahal anak 82 udah deket banget sama lu, kalau lu bagi pasti kena." Dia bilang tuh. begitu. Iya. Ya lu lihat aja Pik tas gua, aneh gituin kan. Iya tuh. Iya, lu lihat aja tas gua. Dilihat sama dia tas nih. Iya. Set, lu nggak bawa apa-apaan gua. Iya, lu nggak bawa apa-apaan lu. Buset. Tuh kalau anak Budut 82 tahun mungkin lain cerita lagi bang ya. Ya cuman gimana sih ya, kita modal gebrak aja. Iya betul. Modal gebrak sama PD doang. Nah selain Iya. itu tuh bang tuh, udah kelas 3 ada pengalaman seperti itu. Ketika abang mau lulusan atau saat lulusan tuh bang, ada gak bang nih yang momen yang paling kagak pernah abang lupain sampai sekarang nih bang nih? Sewaktu perjalanan abang mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3 sewaktu sekolah tuh bang. Nah itu momen terakhir itu kita ngalong sama kucing kota nih. Kucing kota. Jadi Cing, ini ngomong sama kucing kan? Iya. Iya, Cing. Ngalongnya ke jalur gua, Cing. Ya gua kan 3 tahun nih sekolah nih dari timur ke sini. Ya kan? Gua pengen lah anak kampung Jawa kita nih nyanter lah di daerah gua gitu kan. Iya. Oke, gua ntar gua siapin anak buah gua, kata kucing gitu. Itu berangkat lah kita ya kan. Berangkat. Ketemu nih di Cawang, man. Ketemu tuh bang tuh. Ketemu di Cawang. Jadi kucing di pintu belakang, Ane di pintu depan. Karena kan yang tahu jalur Ane gitu kan. Betul bang. Ane nggak mau anak-anak kenapa-napa gitu kan. Iya. Ya, Ane diri di pintu depan. Pas ketemu di Cawang, itu anak 3 DKI itu pada keluar semua. Anak-anak pada nyebut, "Gol, itu anak mana, Gol?" "Itu anak 3 DKI." "Turunin enggak?" "Udah kan tuh, turunin itu sempat kita jabanin tuh, man." Kita turun sebagian doang, cuman berlima. Oh, nggak turun semuanya? Nggak turun semua. Itu yang gebrak berlima doang. Jadi mobil dipantengin dulu sama anak-anak. Iya. Jadi nggak jalan. Nggak jalan ya mobil. Dipantengin dulu sama anak-anak, berlima ngegebrak nih. Itu masuk, man. Nggak ada perlawanan anak 3 DKI. Nggak ada perlawanan, masuk ke dalam itu anak 3 DKI. Masuk ke dalam. Nah, udah tuh. Kita lewat UKI kan. Lewat UKI. Tembus jalur Taman Mini nih, Garuda. Iya. Garuda lewat Hek, Pasar Rebo. Nah, pas di Pasar Rebo, jalan baru nih. Itu ada anak adiluhur. Anak adiluhur lewat nih ceritanya, anak-anak nih lagi pada jalan kaki nih, man. Konvoy bang, ya, jalan kaki ya. Dari jalan baru ke terminal. Iya. Konvoy nih anak-anak nih, ini udah turun di jalan baru nih. Mau jalan ke terminal nih kita nih, pada pas mau jalan ke terminal, anak adiluhur 53 nih teriaknya budut. Iya, budut. Ya, makanan nih dibilang kan. Iya, kata anak. Iya, makanan ini. Gol gimana nih, Gol? Itu kan anak 53 lolos nih. Iya. Lolos. Aneh kan tahu sela-selanya kan. Iya. Nah, dia kan pasti lewatnya lewat Ceger nih. Ceger sana Cipayung ya kan. Iya, muter balik mau ke arah terminal Kampung Rambutan. Aneh nyebrang tol tuh. Aneh nyebrang tol, nunggu mantekin di depan persis terminal tuh. Terminal Kampung Rambutan. Pintu masuk ke Kampung Rambutan. Iya. Pas tuh anak adiluhur yang tadi teriak, kita udah di sini. Ya, jadi mobil dia begini, man. Kita udah di sini. Wah, keder tuh kan anak dia kan. Kaget bang ya. Kaget kok udah ada di sini kan, tadi di sana dia bilang. Iya. Ya, udah akhirnya dia lewat.
Habis dah kan dikopelin dah pada tuh mobil ya kan sama anak-anak. Turun nih akhirnya. Turun nih anak 53. Anak 53 turun ya udah kita jabanin. Itu juga nggak banyak. Paling itu 4 orang lah, aneh, kucing sama siapa lagi tuh. Lupa dah ya. Udah ngebantai aja, kita bantai sampai masuk ke dalam terminal. Rame tapi dia bang? Rame. Buset. Rame. Itu sampai masuk satu bis itu penuh. Iya. Iya, satu bis 53 itu penuh. Habis dia masuk ke dalam-dalam, nggak ada perlawanan. Iya. Akhirnya sampai sini bang ya. Sampai ada ke sini. Gitu. Ya kita juga nggak bisa munafik bang ya, artinya pernah menang pernah kalah. Pasti ada kalahnya man. Itu kekalahan maksudnya bukan kekalahan, maksudnya ketika abang jebol atau kalah itu ada gak yang abang masih ingat tuh bang sampai sekarang? Ada. Itu kekalahan pernah sampai ketangkap di Taman Puring. Buset, itu gimana bang kejadian bisa tangkap itu? Nah, itu kejadian jadi gini. Setelah kejadian anak 6 ribut nih, malam ributnya anak 6 sama kapal, besoknya kan kita gabung nih sama anak 7. Gabung kita sama anak 7. Itu anak kapal kita gebrak. Satu sekolahan itu. Kita gebrak, kita cuma 2 basis. Kita gebrak tuh. Pagi siang doang bang ya? Cuman itu anak selatan doang ya? Iya, itu anak selatan doang. Berapa banyak bang waktu itu? Enggak banyak sih man, cuman gimana sih ya sebanyak-banyaknya anak blok M berapa sih? Setelah anak penerbangan masuk, itu kepala sekolahnya ngeluarin karung itu man. Kita gebrak-gebrakan nih ya. Oh, diurak-urak bang tuh? Diurak-urak itu. Gerbang penerbangan itu kita urak-urak. Mungkin gurunya apa mungkin kepala sekolahnya gitu ya, itu ngeluarin karung. Kalau nggak salah itu 2 karung. Ternyata itu barang semua, BR semua. Iya, itu dibagi-bagiin itu sama guru-gurunya. Akhirnya setelah dibagi-bagiin, gerbang dibuka. Di gerbang dibuka, ya otomatis 2 sekolahan keluar. Iya, betul bang. 2 sekolahan lawan 2 mobil. Iya. Berarti lawan 2 mobil tuh di situ. Sempat bentrok dulu, sempat kebagi. Gue nih man ceritanya, ulu hati gue pakai batu tuh ya. Gue jatuh dah di situ dah. Gue jatuh, untung ditarik sama anak 7 tuh. Ya anak sini juga nih. Nah, daerah Gang Keramat nih Sentek. Ada juga. Anak 7 ada sini. Tuh aneh ditarik, bangun setelah ditarik. Terus serang tuh man jebol man. Anak-anak jebol bang? Jebol itu anak-anak. Jebol ya wajar lah. Kalau Iyalah. kita pikir 2 sekolahan kok. Iya, pagi siang ketemu abang cuman 1 mobil. basis doang Iya, ya, berkata 1 basis. Pagi siang ya kan. Itu jebol. Setelah itu jebol, anak-anak jebol, anehnya lari belakangan. Pas aneh lari, depan polisi. Waduh gue lari kemana nih ya? Gue lari ke belakang, penerbangan gue banyak semua nih man. Iya. Banyak, gue milih mana ya? Udah gue milih polisi aja kan. Iya. Gue milih polisi, otomatis BR gue buang dulu. Gue gocek man polisi, 1-2 polisi mah kegocek. Iya, akhirnya yang polisi berikutnya ini kebagi. Iya. Maksudnya ketangkep bang ya? Ya bukan ditangkap dulu. Abis Ditampol dulu. Buset. Ditampol sampai jatuh sama polisi itu. Nah, aneh pikir aneh doang sendiri yang ketangkap ya. Gua doang sendiri ya kan. Iya. Nggak taunya di CSW anak-anak yang udah di mobil nih diturunin. Alhamdulillah jadi ada temennya gitu. ketangkep juga bang itu ya? Ketangkep anak-anak. Ya ada 14 orang. Buset. Masuk ke Taman Puring semua itu 2 hari, 2 malam itu. Jadi kalau saya bilang ini sungguh luar biasa, bener-bener wah begini nih, luar biasa nih. 3 tahun sampai lulus bang ya, sampai Alhamdulillah. Biasanya dari timur tuh man jarang ada yang lulus. Iya, itu sekolah di Budut ngikut basis Jus 40 ya teman-teman nih yang udah aneh perhatiin nih. Itu paling lama 2 bulan. teman-teman sekitaran Sini. Iya, misalkan di Kampung Rambutan, Cilangkap, Cipayung gitu kan. Iya. Itu paling jago 2 bulan. Ujung-ujungnya sekolahnya di sini-sini juga. di sini-sini lagi. Iya, di sini-sini lagi. Itu banyak temen yang aneh alamin begitu. Ya mungkin karena treknya jauh ya. Bisa jadi bang gitu. Bang, katanya bikin kaos bang. Iya, bener Mas. Saya juga udah lihat sih, memang pokoknya keren dah. Nih buat kawan-kawan yang penasaran seperti apa kaos bikinan Bang Degol, ada di sini nih. Nih, di sini nih.
Gimana? Oke kan? Nah, kalau pengen tahu, pengen lebih jelasnya, bisa nih hubungi kontak di bawah ini nih. Oke? Bang, kan udah lama lulus nih Bang nih. Iya. Abang mungkin punya salam-salam buat teman yang dulu belum ketemu sampai sekarang nih Bang nih. Monggo Bang. Wah, ya itu pengen banget sih, Man, ketemu sama Imam ya. Oh, Imam iya. yang kejadian di Rangkas itu. Iya. Ya itu sampai sekarang belum punya kontaknya. Hmm. Ya nanya ke siapa-siapa juga nggak ada yang tahu gitu. Hmm. Ya rumahnya sih di Ciledug. Nah, tuh buat kawan-kawan mungkin ada yang kenal dengan Bang Imam, nanti bisa hubungi Iya. Bang Degol ya, bisa. Karena memang ya udah lama Bang ya. Iya, Imam Mesin 2 2001. Oh, ya itu nama Bang Imam, anak kampung Jawa, mesin 2, angkatan 2000-2001. Tuh ya buat kawan-kawan yang mungkin kenal dengan Bang Imam, langsung nanti bisa hubungi Bang Degol. Bang Degol, terakhir, pesan Abang nih buat adik-adik pelajar yang saat ini sudah mabuk, yang saat ini sedang sekolah. Pesannya nih Bang, buat adik-adik pelajar khususnya anak-anak kampung Jawa dan umumnya untuk pelajar seluruhnya tuh Bang. Ya, pesan gue sih simpel doang, Man. Ya, sayangin nyawa kalian yang masih pada sekolah gitu ya. Ya. Dan juga istilahnya buktikan sama orang tua gitu bahwa kita nih yang disekolahin belajar untuk benar gitu. Hindarilah tawuran, udah nggak ada zamannya. Iya, justru Ya. kita harus membanggakan Nah, sekolah itu. dan orang tua dengan Orang tua prestasi dengan Bang ya. prestasi. Insya Allah setelah lulus ya kan punya pekerjaan yang bagus ya kan, kemungkinan istilahnya bisa untuk masa depan dia lebih Betul, Bang, baik betul, gitu. betul, yang udah mah udahlah. Oh. Itu kan udah cukup cerita-cerita tawuran mah untuk masa lalu aja, jangan Betul. sampai terulang gitu aja. Betul Bang. Ya. Jadi itulah perbincangan santai saya dengan Bang Degol pada hari ini. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kurang lebihnya seperti itu. Gua Oman Sterok, salam silaturahmi, stop tawuran, Brapo, Kampung Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.